Saudara, Cawapres Muhaimin Iskandar dan Cawapres Mahfud MD sepakat food estate rusak lingkungan dan dianggap gagal menjadi lumbung pangan nasional. Lebih lengkap soal ini kan kita bahas bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji. Mbak Sekar, selamat sore. Seperti diprediksi, isu food estate ini naik ke panggung debat yang kemarin ya, atau yang semalam, debat antar Cawapres. Greenpeace melihat debat kemarin seperti apa? Terima kasih banyak, Mas. Yang pertama, sebenarnya kami cukup kecewa dengan debat semalam karena ternyata belum ada yang membahas secara komprehensif tentang komitmen yang jelas dan terukur begitu tentang bagaimana penanganan krisis iklim. Padahal hari ini kita tahu bersama bahwa kita dalam era di mana bumi kita sudah mendidih gitu ya. Dan ini perlu sekali adanya komitmen yang komprehensif serta terukur untuk menangani krisis iklim. Dan ternyata itu tidak terbahas. Walaupun sebenarnya ada pembahasan-pembahasan menarik gitu ya, seperti food estate dan juga kemarin nikel dibahas, tapi itu semua hanya masih terlihat bahwa para cawapres maksud saya itu terkungkung dalam strategi ekonomi ekstraktif yang sebenarnya sangat merugikan lingkungan. Begitu sebenarnya Mas. Dan di luar itu Oke, Mas sebenarnya Sekar, itu yang banyak. Anda lihat begitu ya, sekelibat di debat Cawapres semalam ya. Tapi kalau dari catatan Greenpeace sendiri, Mbak Sekar, bagaimana kemudian komitmen ketiga paslon ini? Kalau kita dalami lagi soal komitmen ketiga paslon, baik Capres maupun Cawapres terhadap isu lingkungan selama ini. Mungkin Anda sudah lihat juga visi misi dan programnya. Betul, terima kasih banyak. Ini menjadi menarik ya, karena sebenarnya dalam visi misinya cukup menarik. Masih ada yang belum memaknai menggunakan bahasa krisis iklim. Kelompok paslon 02 itu belum pakai kata term krisis iklim, dan itu cukup memalukan menurut kami karena hari ini seperti tadi saya sampaikan kita harusnya udah menyadari bahwa krisis iklim itu ada dan menggunakan kata krisis iklim itu dalam visi misi. Berikutnya yang lain adalah memaknai bahwa ekonomi ekstraktif itu jika terus dipakai akan terus memperbesar ketimpangan. Ada yang masih menggunakan ekonomi ekstraktif dan bahkan ada yang masih menyantumkan akan membuka lahan 4 juta hektar untuk food estate. Itu luar biasa karena sebenarnya tadi perbincangan semalam itu kan sudah membuktikan bagaimana sebenarnya food estate itu berbahaya gitu bagi lingkungan dan juga tidak menjawab tantangan pangan kita gitu. Selanjutnya adalah yang menarik adalah kemarin dibahas soal redistribusi lahan ya, tapi tidak menyasar terhadap bagaimana penyelesaian konflik agraria. Datanya KPA menyebutkan bahwa konflik agraria terus meningkat, ada 12% meningkat tahun ini dibandingkan tahun lalu, dan itu mayoritas dipengaruhi tentang adanya proyek-proyek PSN. Nah, ini juga tidak disinggung bagaimana penyelesaian konflik agraria yang laten yang sudah terjadi banyak sekali di Indonesia dan merenggut banyak nyawa. Selain itu, masyarakat adat disebut RUU masyarakat adat disebut menyenangkan, tapi kemudian apakah betul punya para paslon kemudian mempunyai program yang jelas terhadap masyarakat adat itu masih questionable gitu, karena RUU masyarakat adat ini kayaknya terus disebut 5 tahun sekali tapi gak pernah ada yang berani mengesahkan RUU masyarakat adat. Selain itu kita masih punya undang-undang Ciptaker yang itu sebenarnya malah merenggut tanah-tanah masyarakat adat. Di luar itu ada yang sangat penting Mas yang gak dibahas, soal masyarakat maritim, lingkungan laut. Dan itu adalah salah satu kekayaan Indonesia dan tadi malam itu tidak banyak dibahas. Selain itu ada recycle dibahas, tapi sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan urban seperti transportasi publik tidak banyak dielaborasi, dan bagaimana sebenarnya kita harus punya grand design penyelesaian sampah juga nggak banyak dielaborasi. Itu sekilas pandang dari Greenpeace ya. Ya.
Ya, masalah waste management kemudian juga sampah itu juga sebenarnya sesuatu yang dekat dan juga urgent begitu ya, Mbak Sekar. Tapi kita coba fokus ke food estate sendiri. Kalau dari Greenpeace, Mbak Sekar, food estate ini seperti apa sih fakta yang kemudian dilihat atau yang perlu diungkapkan oleh Greenpeace? Kemudian kalau kita hanya melihat debat semalam saja, itu banyak versi yang kemudian seperti menggunakan food estate ini sebagai serangan dan juga pertahanan gitu. Tapi dari Anda sendiri melihatnya seperti apa food estate sejauh ini? Yang pertama, food estate itu jelas merusak hutan. Karena tadi sebenarnya data yang sudah dikutip itu dari datanya Greenpeace ya, setidaknya di Gunung Mas itu sudah terjadi sekitar 760 hektar hutan yang mengalami deforestasi karena food estate. Mhm. Dan ini sebenarnya baru di Gunung Mas. Di Kalimantan Tengah itu ada beberapa area lain. Selain itu ada di Pulang Pisau. Di Pulang Pisau itu kemudian datanya per akhir 2021 sudah mencapai Ya. 60.778 hektar. Dan berikutnya masih ada yang akan dirancang di Papua, itu Merauke, Mapen, dan Boven. Itu direncanakannya Hmm. 3,2 juta hektar. Selain itu masih ada lagi di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang luas keseluruhannya ada 30.000 hektar, dan Bupati Tapanuli Utara sebenarnya malah mengusulkan itu ditambah menjadi 50.000 hektar gitu ya, dan itu masuk ke PSN, PSN Oke. Food Estate, yang rinciannya kemudian itu akan merusak hutan lindung, hutan produksi, dan juga hutan terbatas yang selama ini menyangga area Sumatera Utara. Seperti itu. Dan selain PSN itu ya, sebenarnya sebagai proyek strategis nasional begitu ya. Tapi Mbak Sekar, untuk meluruskan saja, ini kan pasti direncanakan dan dengan tujuan yang baik. Tapi sejauh ini seperti apa hasilnya? Karena sempat disebutkan juga dalam debat, sebagian memang belum berhasil, sebagian ada yang berhasil. Anda menjelaskan ini seperti apa? yang pertama yang menarik kemarin di debat dimunculkan adalah apakah ini sudah menggunakan rancangan yang tepat. Yang saya tahu dan itu datanya Greenpeace Mhm. adalah yang terjadi di Gunung Mas itu dilaksanakan ketika AMDAL masih dibuat. Itu berarti dengan cara formal yang kurang Oh, tepat. oke. Begitu. Yang berikutnya dampaknya sebenarnya sudah terlihat dari gambar gitu ya. Teman-teman bisa kunjungi beberapa video footage-nya Greenpeace gitu, bahwa itu gagal panen gitu. Singkongnya kecil. Karena singkongnya kecil dan tidak bisa dipanen, akhirnya Oke. diganti dengan jagung. Dan diganti dengan jagung pun baru kemarin bulan Desember saya ke sana, itu benar-benar digunakan dengan polybag, itu masih diuji coba. Jadi dan itu tidak terlihat seakan-akan jagung itu tumbuh subur gitu. Yang di luar polybag itu mereka jagungnya cukup Mhm. cukup mengkhawatirkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi ketika pembangunan itu tidak dibangun dengan perencanaan yang tepat gitu ya, dengan analisis dampak lingkungan hidup yang tepat. Selain itu sebenarnya yang terjadi adalah pemilihan jenis tanamannya. Teman-teman sebenarnya tahu bahwa ini katanya menjawab tantangan pangan kita, tapi kemarin singkong yang ditanam itu tidak menjawab Ya. kebutuhan pangan. Itu adalah singkong yang digunakan untuk industri besar, yang bisa mengelola itu ya hanya korporasi yang selama ini memproduksi panganan dengan besar begitu ya, tidak bisa langsung dikonsumsi masyarakat. Dan ini sebenarnya Mhm. pertanyaan gitu, kenapa proyek ini dilakukan? Siapa sih yang mendapatkan keuntungan dari sini? Gitu. Terakhir Mas Sekar, layak atau tidak untuk dilanjutkan kalau menurut Greenpeace? Tentu saja tidak layak. Kalau kita mau kemudian bangun uh, sektor pertanian, yang harus ditanya pertama kali adalah petani Indonesia. Dan saya rasa food estate itu tidak menjawab keresahan Oke. petani Indonesia. Dan selanjutnya food Oke. estate itu jelas merusak Banyak sebenarnya yang ingin saya hutan tanyakan, Indonesia. tapi untuk saat ini mungkin silakan Mas Sekar. Iya, dan yang saya mau closing terakhir, tentu Oke, saja food estate ini ancaman Mbak besar Sekar, buat. Banjaran Aji, nanti kita ngobrol lagi di waktu yang lain. Maaf sekali Mbak, waktunya terbatas sekali. Nanti
kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, termasuk juga apa yang kemudian diungkapkan Greenpeace. Baru saja ini juga dikeluarkan rilisnya. Mbak Sekar Banjaran Aji, juru kampanye hutan Greenpeace. Mbak Sekar, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak teman-teman Kompas.